Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyina wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Sifa Zatuni Takin. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kultur organisasi lembaga pendidikan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Adapun beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah yang pertama ada perspektif birokratis, perspektif sistem, dan perspektif kultur formal. Yang kedua mengenai perspektif mekanisme dan organik. Dan yang terakhir adalah struktur lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Baik, langsung saja kita kepada materi yang pertama, yaitu mengenai perspektif birokrasi, sistem, dan kultur formal. Teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembahasan yang akan disampaikan, kita perlu mengetahui bahwa organisasi menurut Oteng Sutisna adalah mekanisme yang mempersatukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Definisi ini menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Organisasi lembaga pendidikan adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan tersebut merupakan suatu lembaga penyelenggara pendidikan. Tujuannya adalah menyiapkan peserta didik untuk menjadi generasi yang memiliki kemampuan akademik dan non-akademik. Nah, teman-teman dapat disaksikan dalam PowerPoint yang telah saya tampilkan. Birokrasi sendiri dalam bahasa Yunani disebut dengan karatein, yang berarti mengatur. Sedangkan dalam bahasa Perancis, kata birokrasi ini disinonimkan dengan kata bureau, yang artinya kantor. Konsep ini diperkenalkan oleh Max Weber. Menurut Max Weber, bentuk organisasi birokratis merupakan jenis organisasi yang mempunyai karakteristik yang sesuai bagi sebuah masyarakat industri, baik untuk lembaga pemerintahan maupun untuk organisasi usaha. Menurut Max Weber, mengemukakan ada setidaknya 7 ciri dari sebuah organisasi birokratis, yaitu yang pertama, adanya pengaturan ataupun pengorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terikat oleh aturan. Yang kedua, adanya pembagian kerja yang jelas. Selanjutnya, ada pengorganisasian yang mengikuti prinsip hierarki. Selanjutnya, ada sistem penerimaan dan penempatan kerja karyawan. Lalu adanya sistem pemisahan antara alat produksi atau administrasi dari kepemimpinan organisasi. Adanya objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terakhir, semua kegiatan administratif di keputusan tersebut dituangkan secara tertulis. Selanjutnya yaitu perspektif sistem. Pada dasarnya, dalam setiap organisasi membutuhkan seorang figur atau pemimpin yang dapat memberikan bimbingan dan arahan dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ditetapkan oleh organisasi. Pemimpin yang baik seyogyanya memiliki jiwa kepemimpinan yang patut dicontoh oleh anggota organisasi, serta menyeluruh serta juga memiliki bekal pengetahuan tentang kepemimpinan. Budaya organisasi dapat dikatakan sebagai seperangkat asumsi dasar atau sistem keyakinan. Nah, dapat kita lihat di PowerPoint, menurut Abdul Qadir, sistem adalah suatu komponen yang terpadu, berkaitan satu sama lain, guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Suatu usaha untuk memberikan penjelasan yang relatif sederhana tentang sekelompok keadaan yang kompleks dan berada di luar suatu kategori yang sudah ada atau sudah ditiadakan. Selanjutnya yaitu perspektif kultur formal. Dapat kita lihat di dalam PowerPoint bahwasannya kultur dalam organisasi menentukan identitas perusahaan. Seperti halnya manusia, setiap organisasi memiliki kepribadiannya masing-masing dan disebut kultur atau adanya budaya organisasi. Kultur dalam organisasi ini menentukan identitas perusahaan itu sendiri yang tadi.
Nah, identitas ini memberitahukan potensial yang dimiliki karyawan dan menetapkan harapan perusahaan. Organisasi formal merupakan organisasi yang didirikan oleh struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Seluruh organisasi formal yang dimaksudkan untuk menyediakan penugasan, kewajiban, dan tanggung jawab kepada personil, membangun hubungan di antara orang-orang pada berbagai kedudukan, seperti contohnya dalam lembaga pendidikan SD atau MI, MTS atau SMP, dan lain sebagainya. Baik, lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang struktur mekanistik dan organik. Dapat kita lihat dalam PowerPoint bahwasannya struktur mekanistik dirancang untuk mendorong orang bertindak secara bertanggung jawab. Kewenangan pengambilan keputusan ini bersifat sentralisasi bawahan yang diawasi dan arus informasi mengalir secara hierarki. Untuk organisasi organik, struktur organik ini adalah desentralisasi sehingga kewenangan pengambilan keputusan didistribusikan tanpa hierarki. Orang mengkonsumsikan kewenangan untuk membuat keputusan sebagai perintah kepentingan organisasi. Adapun beberapa perbedaan dari struktur mekanistik dan struktur organik. Struktur mekanistik ini proses kepemimpinannya tidak mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan, bawahan merasa tidak bebas mendiskusikan masalah dengan atasannya. Sementara pada struktur organik, proses kepemimpinan mencakup persepsi tentang keyakinan dan kepercayaan antara atasan dan bawahan dalam segala persoalan, dan bawahan merasa bebas mendiskusikan berbagai masalah dengan atasan. Adapun perbedaan yang selanjutnya, dalam struktur organisasi mekanistik, proses motivasi hanya menyadap motif fisik rasa aman dan ekonomik melalui perasaan takut dan sanksi. Nah, sementara dalam struktur organik, proses penyampaian motivasi ini melalui metode partisipasi, sehingga atasan itu tidak bertindak kesewenang-wenangan kepada bawahan, dan bawahan juga menghormati atasannya gitu. Selanjutnya yaitu mengenai struktur lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai wujud pendidikan Islam mempunyai peran yang sangat besar bagi kemajuan pendidikan Islam. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang ikut serta dalam memberikan kontribusi pengetahuan agama dan umum bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Sama halnya seperti lembaga pendidikan lain, struktur lembaga Islam di Indonesia juga meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah, sekretaris, dan lain sebagainya. Adapun di pesantren dapat kita temui struktur kepemimpinannya, yaitu dengan adanya sesepuh pesantren, pimpinan pesantren, dewan pengajar, struktur lembaga, struktur rois dan roisa, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat di PowerPoint bahwa pendidikan Islam merupakan suatu pengajaran ilmu kepada peserta didik yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Nah, dapat kita ketahui bahwa lembaga pendidikan Islam di Indonesia itu diantaranya ada seperti RA, MI, MTS, dan MA, dan perguruan-perguruan tinggi yang bercorak Islam. Kemudian dengan adanya pesantren dan majelis taklim juga masih banyak contoh-contoh lembaga pendidikan Islam lainnya yang dapat kita temui di sekitar kita. Baik, setelah saya memaparkan materi dari awal hingga akhir, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi saya hari ini. Dan saya juga meminta maaf apabila banyak sekali penyampaian materi yang tidak begitu jelas dan masih rancu. Tentunya saya juga meminta maaf bila banyak salah dalam penyebutan katanya. Hanya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.